Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Allah Akbar. Bertemu kembali dengan Yanda Teguh Budi Santoso dalam pembelajaran tematik tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Insya Allah kita akan membahas mengenai subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Tapi agar pembelajaran hari ini lebih barokah, mari kita mengawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Yanda informasikan mengenai beberapa pembiasaan yang harus teman-teman lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya ini dilakukan agar teman-teman lebih maksimal. Yang pertama adalah pembiasaan yang berkaitan dengan iman. Masih ingat? Nah, pembiasaan ini meliputi sholat dan murajaah. Hal ini tetap dilakukan agar keimanan kita tetap stabil. Yang kedua adalah pembiasaan yang berkaitan dengan imun. Nah, pembiasaan ini, teman-teman harus tetap menjaga pola makan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang kedua adalah berolahraga dan istirahat atau tidur yang cukup. Pembiasaan yang ketiga adalah pembiasaan yang berkaitan dengan aman. Nah, pembiasaan ini berkaitan dengan COVID-19, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Ingat-ingat teman-teman, iman, imun, dan aman. Untuk selanjutnya, Yanda akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran yang pertama, yaitu teman-teman dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, teman-teman dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Adapun kompetensi dasar atau muatan pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan pertama adalah kompetensi dasar IPA 3.1 dan 4.1 dan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Ayo, mari kita mulai. Sebelumnya, perhatikan dialog pada gambar berikut ini. Di sini terdapat percakapan atau dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Yanda akan contohkan percakapannya. Pak, lucu ya? Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya seorang anak kepada ayahnya. Ayahnya pun menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, demikian percakapan atau dialog dari gambar yang Yanda sajikan. Teman-teman, dari dialog ini apakah dapat memahami kita belajar apa? Betul, luar biasa untuk teman-teman kelas 5. Kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan. Mari kita lanjutkan. Sekarang,
teman-teman, coba perhatikan teks atau bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Dapat terlihat? Sekarang Yanda akan contohkan bacaan yang paling pertama. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Siap? Baik, mari kita mulai. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Giliran teman-teman. Bagus. Mantap. Oke, untuk yang ketiga, teks paling bawah, kita baca bersama-sama. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Terima kasih teman-teman sudah membaca bersama dengan Yanda. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, dapatkah teman-teman menyebutkan informasi penting yang ada pada bacaan? Bisa? Oke. Ada yang bisa menyebutkan? Betul bahwa makhluk hidup memiliki ciri bergerak. Yang pertama. Yang kedua? Betul sekali bahwa organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Sekarang Yanda tanya. Apa fungsi dari organ gerak? Apa? Betul, berjalan. Selain itu? Untuk berlari, betul. Apalagi? Melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat. Oke, luar biasa untuk teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada berapa macam? Ya? Ada 3? 4? Betul, ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman lihat kembali bacaannya. Sebutkan, ada berapakah jumlah paragraf pada bacaan yang baru saja teman-teman baca atau yang sekarang Yanda tampilkan? Ada berapa? Betul, 3. Nah, di sini dalam bacaan yang baru saja kita baca terdapat 3 paragraf. Hal ini dapat kita lihat pada tulisan yang menjorok. Ayo kita cek. 1, 2, dan 3. Betul sekali teman-teman. Ada 3 paragraf. Nah, yang selanjutnya, kita akan coba cari tahu ide pokok atau gagasan dari setiap paragraf. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada masing-masing paragraf yang sudah kita baca, tersusun dari 1 ide pokok atau gagasan pokok, atau biasa yang disebut dengan kalimat utama. Yang kedua, ide pokok biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf.
Mari kita cari tahu secara bersama-sama mengenai ide pokok suatu bacaan dan kalimat-kalimat pengembangnya. Berikut Yanda tampilkan paragraf pertama dari bacaan yang sudah kita baca. Kita akan mencari ide pokok atau kalimat utamanya. Yanda informasikan kembali bahwa kalimat utama atau ide pokok biasanya terletak di awal kalimat atau di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ada yang sudah menemukan? Belum? Oke, Yanda informasikan ide pokok untuk paragraf yang pertama. Nah, ide pokok dari paragraf yang pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa ide pokoknya ada di paragraf pertama? Di sini dijelaskan kalau makhluk hidup memiliki ciri bergerak. Nah, teks atau bacaan berikutnya ini adalah berupa penjelasan dari ide pokok atau kalimat utamanya. Jadi, ide pokok paragraf yang pertama adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sementara kalimat pengembang paragraf yang pertama adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Bisa dipahami? Oke, baiklah. Kita akan coba untuk paragraf yang kedua. Nah, di sini Yanda tampilkan paragraf yang kedua. Mari kita cari tahu secara bersama-sama ide pokok dari paragraf yang kedua. Ingat-ingat, kalimat utama atau ide pokok biasanya ada di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ada yang sudah menemukan? Luar biasa. Betul. Ide pokok atau gagasan utama atau kalimat utamanya adalah yang Yanda beri ciri garis putih putus-putus. Sehingga dapat kita tulis bahwa ide pokok paragraf yang kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun secara sistematis. Jadi, ide pokok dapat teman-teman ambil dari bacaan teks yang pertama. Jadi, tergantung letaknya. Yanda ulangi lagi, tergantung letaknya. Apakah kalimat utamanya atau ide pokoknya di depan, di tengah, atau di akhir atau di belakang. Nah, adapun kalimat pengembangnya pada paragraf yang kedua adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sampai di sini teman-teman? Bisa dimengerti? Luar biasa. Oke, mari kita coba berlatih. Silakan teman-teman menuliskan teks berikut ini di buku tulis masing-masing. Silakan. Ditulis dari mulai awal sampai akhir. Setelah itu, nanti kita akan cari tahu atau teman-teman silahkan cari tahu mengenai ide pokok dari paragraf yang ketiga atau paragraf yang teman-teman lihat sekarang. Dan juga teman-teman cari tahu mengenai kalimat pengembang paragraf ketiga ini. Bisa? Oke. Yanda berikan waktu untuk teman-teman untuk mengerjakan teks yang paragraf ketiga. Silahkan teman-teman cari tahu ide pokok paragrafnya dan kalimat pengembangnya. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai berlatih? Menemukan ide pokok paragraf yang ketiga dan kalimat pengembang paragraf ketiga? Sudah selesai menulis di bukunya, mengerjakannya? Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nah,
Untuk selanjutnya berarti dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa dalam mengetahui ide pokok, teman-teman harus melakukan langkah-langkah. Nah, yang pertama, langkah-langkah menemukan ide pokok atau gagasan utama adalah membaca teks atau bacaan dengan teliti. Ingat-ingat, baca, nyaring, ataupun baca di dalam hati. Yang kedua, beri ciri kalimat penting pada bacaan. Bisa menggunakan pensil, ataupun stabilo warna, ataupun spidol berwarna. Sudah jelas teman-teman? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan inti dari pembelajaran tematik pertemuan pertama pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah. Yang pertama, kita masih ingat bahwa makhluk hidup memiliki ciri yaitu bergerak. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, kesimpulan ketiga, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Yang keempat, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu betul otot. Yang kelima, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang berikutnya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau biasa disebut dengan kalimat utama. Nah, ide pokok biasanya berada pada awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus tetap berlatih di rumah dan melakukan pembiasaan murojaah salat al-insan ayat 21 sampai 26 dan doa setelah salat duha. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.